Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviadi Putri dengan NPM 1001001021840, kelas Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam berbagai permasalahan perbankan syariah. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Kemudian, keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN MUI nomor keputusan 98 MUI angka 3 2001 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN atau Dewan Syariah Nasional. Kemudian yang ketiga, dasar hukum diadakan Dewan Pengawas Syariah adalah Surat At-Taubah ayat 105, Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32. Kemudian di sini ada tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang pertama adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian tugas Dewan Pengawas Syariah yang kedua adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha dan dihadapkan kepada Dewan Syariah Nasional. Kemudian, tugas Dewan Pengawas Syariah yang ketiga adalah menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah atau aturan syariah. Selanjutnya ada wewenang Dewan Pengawas Syariah, itu ada dua. Yang pertama, memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengarahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya. Kemudian yang kedua, mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada fungsi Dewan Pengawas Syariah menurut keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional MUI nomor keputusan 98. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Kemudian fungsi yang kedua, Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Kemudian fungsi yang ketiga dari Dewan Pengawas Syariah adalah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Kemudian fungsi yang keempat, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasan. Setelah itu ada kedudukan Dewan Pengawas Syariah. Di sini ada 3 kedudukan Dewan Pengawas Syariah. Kedudukan yang pertama, Dewan Pengawas Syariah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kemudian kedudukan Dewan Pengawas Syariah yang kedua adalah sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Kemudian Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Kemudian yang kedua, jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen,
Maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kemudian yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Kemudian yang keempat, ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut, bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawas Syariah. Kemudian di sini ada peran Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah itu ada 6. Di sini saya sebutkan 4 dulu, kemudian selanjutnya ada 2 lagi. Yang pertama, peran Dewan Pengawas Syariah membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Kemudian peran yang kedua, Dewan Pengawas Syariah membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan kepada masyarakat atau kepada nasabah. Kemudian peran yang keempat, Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah, khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasannya, kurang-kurangnya 6 bulan sekali. Kemudian peran Dewan Pengawas Syariah yang kelima dan yang keenam. Peran Dewan Pengawas Syariah yang kelima, Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk atau inovasi dari bank yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan ke DSN. Kemudian peran yang keenam, Dewan Pengawas Syariah memberikan input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah sebagai perbandingan tugas lembaga pengawasan syariah di Malaysia dikendalikan oleh suatu badan yang dinamakan Majelis Penasihat Syariah atau MPS. Kemudian, di sini ada 3 masalah utama yang dihadapi perbankan syariah pada saat ini. Permasalahan yang pertama adalah aspek komitmen atas pelaksanaan prinsip syariah yang masih rendah. Jadi pada tahun 1967, UU Perbankan membentuk sistem perbankan di Indonesia dalam pengawasan Bank Sentral yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter dan mengkoordinasikan serta memimpin supervisi semua bank. Jadi pada saat itu sampai sekarang juga semua bank diawasi oleh Bank Sentral atau semua bank berjalan di bawah naungan Bank Sentral Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ini merupakan penegasan eksistensi perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di tanah air. Namun sangat disayangkan karena perbankan syariah masih berjalan di bawah naungan Bank Sentral, di mana sistem dari Bank Sentral sendiri itu adalah sistem konvensional, sehingga pada saat pelaksanaannya, meskipun perbankan-perbankan syariah telah melakukan atau mengusahakan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, tetap saja karena di atasnya masih ada sistem konvensional, maka tidak sepenuhnya perbankan syariah menjalankan prinsip syariah karena bank syariah sendiri masih di bawah naungan Bank Sentral. Kemudian permasalahan kedua ada mengenai aspek sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan profesional. Perbankan syariah menuju abad mendatang di era globalisasi harus memiliki sumber daya yang mempunyai daya saing yang andal, di mana sumber daya manusia tersebut harus mempunyai kualitatif dan kuantitatif yang tinggi. Bank syariah memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dua sisi yang meliputi keterampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariah termasuk akhlak dan moral dengan integritas yang tinggi. Namun sangat disayangkan pada saat ini banyak sekali kemampuan sumber daya manusia yang tinggi, namun mereka
tidak mempunyai pengetahuan syariah ataupun moral dan integritas yang tinggi. Adapun sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dasar tentang perbankan syariah, banyak dari mereka yang memilih untuk bekerja di perbankan konvensional karena menurut mereka pendapatan bekerja di perbankan konvensional itu lebih tinggi dan ini perlu diperbaiki. Kemudian permasalahan yang ketiga ada aspek strategi pemasaran yang kurang adaptif dan responsif. Perbankan syariah seyogianya memperhatikan 7P, yakni produk, price, promotion, place, people, physical evidence, dan proses dalam rangka mencapai distribution channel dan target customer. Kegiatan promosi tersebut harus tersurat secara jelas bahwa bank syariah tidaklah hanya eksklusif untuk umat muslim saja, tapi bank syariah juga bisa digunakan oleh umat non-muslim. Selain itu juga produk perbankan syariah harus sesuai selalu pada prinsip syariah. Dan perbankan syariah harus mempunyai pelayanan yang baik dan jelas, dan produk syariah harus selalu ada inovasi baru, tetapi tetap harus berteguh pada prinsip syariah. Kemudian bagaimana peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Di sini ya pertama ada peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam permasalahan komitmen atas pelaksanaan prinsip syariah yang masih rendah. Jadi di sini ada 3 langkah yang bisa dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah harus mencari cara agar para pegawai bank dapat lebih mengerti dan memahami hal-hal mengenai perbankan syariah, seperti lebih sering mengadakan pelatihan dari para ahli mengenai perbankan dan perekonomian syariah. Sehingga ke depannya pelaksanaan perbankan syariah ini bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, Dewan Pengawas Syariah harus lebih tegas jika terjadi penyimpangan prinsip di bank tersebut. Hendaknya Dewan Pengawas Syariah melakukan audit terhadap bank syariah tersebut. Jika memungkinkan, audit lembaga hendaknya dijalankan setiap 6 bulan sekali untuk mencegah terjadinya penyimpangan prinsip syariah pada bank tersebut. Kemudian yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah hendaknya mempunyai kriteria seperti jujur dan mempunyai percayaan diri yang tinggi, sehingga tidak terdapat intervensi bank terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (MUI). Mengapa Dewan Pengawas Syariah harus mempunyai kriteria jujur dan percaya diri yang tinggi? Karena jika terjadi penyimpangan prinsip syariah pada bank tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut bisa langsung melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran prinsip bank syariah. Kemudian yang kedua, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam permasalahan sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan profesional. Di sini ada 2 langkah yang dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menanggulangi masalah sumber daya manusia. Yang pertama, sebagaimana kedudukan seorang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran terhadap direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan kepada pimpinan kantor cabang syariah, hendaknya Dewan Pengawas Syariah memberikan usulan kepada pimpinan-pimpinan untuk memilih sumber daya manusia yang mempunyai kriteria jujur, amanah, dan mengetahui dasar-dasar perbankan syariah. Selain itu juga, sumber daya manusia yang dipilih juga harus mempunyai kemampuan yang baik dan unggul. Kemudian bagaimana jika telah terlanjur banyak pegawai yang belum memahami mengenai perbankan syariah? Maka seperti kasus yang tadi yang awal, Dewan Pengawas Syariah dapat melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai-pegawai bank agar ke depannya pegawai bank dapat lebih mengerti dan memahami mengenai perbankan syariah dan perekonomian syariah. Kemudian peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam permasalahan strategi pemasaran yang kurang adaptif dan responsif. Yang pertama, membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional. Jadi di sini tetap Dewan Pengawas Syariah harus memberikan arahan-arahan kepada pegawai bank untuk membuat pedoman untuk membuat produk dan operasional perbankan syariah sesuai dengan fatwa DSN dan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat usulan
jika terdapat produk baru atau inovasi yang baru. Jadi di sini Dewan Pengawas Syariah dalam mengeluarkan produk perbankan syariah, dia harus tetap melakukan peninjauan kembali atau mengkaji ulang supaya di mana produk inovasi tersebut tidak melenceng dari prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah harus membantu sosialisasi mengenai perbankan syariah kepada institusi keuangan perbankan atau kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, Novia Dwi Putri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.